Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Nah, di tahun 2023 ini nasib penerima bantuan sosial usia di bawah 40 tahun ya, di bawah 45 tahun ini semakin jelas ya posisinya akan seperti apa. Apakah betul positif nantinya di tahun 2023 ini penerima bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun bansos yang lainnya yang usianya masih produktif akan benar-benar dihilangkan atau dihapus dari penerima bantuan sosial. Nah, kita akan membahas, sesuatu yang menarik ini di kesempatan video yang akan saya jelaskan ya di kesempatan kali ini. Oleh karena itu, Anda harus menonton video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak salah memahami apa yang saya informasikan. Dan tentunya bagi Anda yang hanya membaca thumbnail, ya mungkin tidak perlu Anda simpulkan apa yang saya sampaikan ya. Jadi mohon untuk menonton sampai tuntas, jangan sampai Anda gagal paham sehingga bisa langsung menyimpulkan apa yang saya informasikan ini adalah berita yang bohong atau berita yang menakut-nakuti atau berita PHP. Jadi keep untuk fokus ya, stay fokus di apa yang saya sampaikan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara atas dukungan Anda untuk membangun channel ini. Terima kasih karena tentu tanpa dukungan Anda saya tidak bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi terbaru di channel kita tercinta. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung bagi pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa dukungannya untuk bersama-sama mengembangkan channel ini. Dukung dengan cara share channel Inspirasi Oktara kepada siapapun yang membutuhkan informasi terkait bantuan sosial. Tanpa dukungan Anda tentu saya tidak bisa bersemangat lagi dan tentu di kesimpulan utamanya channel Inspirasi Oktara tidak bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi di masa yang datang. Oke, langsung saja terkait dengan nasib penerima bantuan sosial yang usianya masih produktif ya. Ini apakah akan positif keluar dari penerima bantuan sosial? Oke, kita akan membahasnya. Tentu, kita tahu bahwa di tahun 2022 ini gencar sekali Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial mengatakan bahwa beliau akan melakukan perubahan yang besar terhadap para penerima bantuan sosial. Karena Ibu Menteri Sosial ini mengatakan, penerima bantuan sosial yang masih usianya produktif ini, sangat disayangkan ya jika harus terus-menerus bergantung kepada bantuan sosial. Nah, Ibu Risma ini menghendaki agar para penerima bantuan sosial yang usianya masih produktif ini kalau bisa mempunyai keinginan atau mempunyai kemauan keras untuk bisa segera keluar dari penerima bantuan sosial. Bagaimanapun caranya ya, diharapkan yang usianya produktif ini bisa memulai usaha dan yang lain sebagainya agar tidak tergantung lagi dengan yang namanya bantuan sosial. Mengapa? Karena tujuan dari diberikannya bantuan sosial ini oleh Kementerian Sosial hanya ditujukan kepada mereka-mereka yang benar-benar rentan dan tentunya usianya sudah tidak produktif lagi, tidak mampu lagi untuk bekerja dan yang lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan apa? Kita tahu bahwa Ibu Tri Risma hari ini di tahun 2022 beliau mengatakan mengatakan bahwa, Kementerian Sosial ini beri bansos, tapi setelah itu mau diapakan ya? Apakah iya, dia sekian tahun dapat bansos terus, ya, padahal fisiknya masih kuat, masih bisa bekerja. Sekian tahun apa iya orang yang menerima bansos itu kita tidak lakukan treatment apapun, hanya terima bantuan, ke depan tidak seperti itu, gitu ya. Dan Bu Risma ini sudah memulai di tahun 2022 untuk mencoba memberikan, sebuah, formulasi khusus agar penerima bantuan sosial ini ya tidak langsung serta-merta dikeluarkan dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2023 ini Kementerian Sosial gencar, memberikan, stimulus kepada masyarakat penerima bantuan sosial yang usianya masih produktif ya, di rentang ya di bawah 45 tahun lah, 40 tahun ya sampai 45 tahun. Dengan, salah satu caranya adalah meluncurkan sebuah program baru yang memang sudah diuji cobakan di tahun 2022. Program tersebut namanya adalah bantuan, modal usaha yaitu Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nah, bantuan tersebut ditujukan untuk siapa? Bantuan itu ditujukan untuk para penerima manfaat program bantuan sosial yang usianya masih produktif ya, baik itu penerima PKH maupun, penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT. Oke, nah terkait dengan hal itu kriterianya seperti apa sih untuk pena? Kriteria dan syarat penerima manfaat pena. Jadi yang pertama, penerima bansos aktif ya, ini wajib. Jadi untuk di tahun 2023 ini, penerima bansos aktif yaitu mereka-mereka yang
telah mendapatkan bantuan sosial di tahap terakhir di tahun 2022. Untuk PKH yaitu berarti tahap keempat, dan juga untuk BPNT berarti Oktober, November, Desember mereka terima. Selanjutnya, penerima manfaat pena ini adalah setuju keluar dari bansos jika mendapatkan pena. Jadi ketika sudah mendapatkan pena ini wajib. Diprioritaskan usia 20 sampai 40 tahun. Nah, dalam artian kalau di surat yang terbaru yang diberikan kepada Dinas Sosial masing-masing kabupaten kota 514 ya, itu diprioritaskan usia maksimal 45 tahun. Di atas 45 tahun berarti tidak bisa untuk mendapatkan bantuan pena ini. Selanjutnya, diprioritaskan dalam KK tidak terdapat lansia dan disabilitas, ya. Yang kelima, selanjutnya ya, syaratnya diprioritaskan penerima Rumah Sejahtera Terpadu atau RST tahun 2022 atau penerima Rumah Tinggal Layak Huni Rutilahu di tahun 2021. Oke, dan kalau bisa diprioritaskan ini yang memiliki rintisan usaha, apalagi yang sudah usahanya berjalan. Jadi punya usaha ini lebih diprioritaskan oleh Kementerian Sosial. Nah, oke ya. Jadi penerima bantuan sosial yang aktif usia produktif ya, sampai usia 20, 40 sampai 45 tahun terakhir, batas terakhirnya, itu yang tidak ada lansia maupun disabilitas secara sukarela ini perlahan-lahan harus mau melepaskan diri dari bantuan sosial. Sehingga dari salah satu program baru ini yaitu program PENA, maka jelas ya status dari penerima manfaat usia produktif. Jadi bagi Anda yang berusia rentang masih produktif ya, masih 40 sampai 45 tahun, maka mau tidak mau Anda harus bergerak ya untuk merintis sebuah usaha. Jadi silakan Anda mulai berpikir usaha apa kira-kira yang ingin Anda ajukan dan diajukan untuk memperoleh bantuan modal usaha tentunya, yaitu bantuan dari PENA ya, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, bagaimana dengan yang tidak memiliki rintisan usaha? Ya Anda harus intinya mencari solusi yang lain ya. Apakah Anda ini harus mengadakan pelatihan usaha, mengikuti pelatihan usaha dan lain sebagainya. Yang jelas ini adalah momentum penting karena memang Kementerian Sosial masih membuka kesempatan kepada para penerima yang usianya masih produktif dengan memberi bantuan modal usaha. Nah, bagi yang menghindari atau tidak mau mendirikan usaha dan lain sebagainya, maka saya yakin, percayalah, Kementerian Sosial ini sedang bersih-bersih ya, istilahnya adalah sesegera mungkin akan mengambil tindakan untuk mulai mengurangi para penerima bantuan sosial di usia yang produktif ya, sampai 40-45 tahun. Maka sudah jelas nanti ke depannya tidak ada lagi penerima bantuan sosial yang berusia produktif. Yang menerima adalah mereka-mereka yang berusia rentan di atas 45 tahun atau yang berusia produktif tapi di dalam kartu keluarganya ini masih ada lansia atau penyandang disabilitas beratnya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana? Apakah Anda adalah termasuk KPM yang berusia produktif? Jika iya, maka mulai dari sekarang silakan Anda mulai memikirkan usaha apa kira-kira yang ingin Anda dirikan atau yang ingin Anda rintis agar kedepannya Anda tidak lagi bergantung kepada bantuan sosial lagi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Manfaatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Ini sangat bermanfaat ya karena ini bisa membantu jadi Anda berpikir usaha apa dan ada solusinya dari program usaha yang bisa Anda ajukan tentunya. Jadi manfaatkan secara baik karena memang kedepannya tentu nasib dari penerima bantuan sosial produktif ini sudah tidak ada lagi, kemungkinan ini akan perlahan-perlahan digantikan oleh usia-usia yang di atas 45 atau yang masih memiliki komponen kesejahteraan sosial seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Utara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.